Kalau kita ngomongin soal pengubah sejarah, yang paling sering kepikiran pasti perang kan? Perang yang bisa gambar ulang peta dunia dan merombak peradaban. Tapi, gimana kalau ada kekuatan lain yang jauh lebih dahsyat? Sesuatu yang bahkan sama sekali nggak kelihatan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Mana yang lebih kuat dalam mengubah alur sejarah manusia, tank dan bom, atau virus yang ukurannya mikroskopis? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan buat Anda. Jawabannya ada di sini. Inti dari pembahasan kita adalah bahwa pandemi, khususnya flu Spanyol tahun 1918, itulah titik balik yang sesungguhnya bagi peradaban kita. Peristiwa itu secara permanen mengubah cara kita hidup, berpikir, dan berinteraksi satu sama lain. Oke, untuk membuktikannya kita harus mundur dulu ke tahun 1918. Kita perlu lihat langsung skala krisisnya. Sebenarnya seberapa besar sih bencana yang kita kenal sebagai flu Spanyol ini? Coba deh bayangin situasinya. Dunia waktu itu baru aja mau selesai dari Perang Dunia Pertama yang brutal banget. Tiba-tiba muncul musuh baru. Dan ini bukan sekadar wabah flu biasa ya, ini adalah sebuah bencana berskala global. Mari kita mulai dengan angka yang jujur aja susah banget buat dicerna. Dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 500 juta orang di seluruh dunia terinfeksi. Coba kita biarkan angka itu meresap sejenak. 500 juta. Angka 500 juta itu artinya apa? Itu artinya hampir sepertiga dari seluruh populasi dunia pada saat itu. Coba bayangin, 1 dari setiap 3 orang yang Anda temui jatuh sakit. Skalanya benar-benar masif. Dan angka kematiannya, wah ini jauh lebih mengerikan. Perkiraan modern menyebutkan angkanya bisa sampai 75 juta jiwa. Sebagai perbandingan ya, jumlah ini jauh lebih melampaui total korban jiwa dari Perang Dunia Pertama. Virus ini membunuh lebih banyak orang daripada peluru dan bom. Jadi kok bisa sih penyebarannya secepat kilat gitu? Jawabannya, ironisnya, ada di perang itu sendiri. Pergerakan jutaan tentara yang melintasi benua itu seolah-olah menciptakan jalan tol super cepat bagi si virus untuk menyebar dari satu negara ke negara lain dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Lantas, gimana dunia merespon krisis sebesar ini? Nah, saat kita lihat respon mereka, Anda mungkin akan merasa deja vu. Soalnya, banyak banget hal yang terasa sangat familiar. Coba bayangin kekacauan totalnya. Waktu itu belum ada yang namanya WHO atau Koordinasi Kesehatan Global. Jadi ya, setiap kota bikin aturannya sendiri-sendiri. Rumah sakit penuh sesak, kewalahan, rumor dan disinformasi menyebar lebih cepat dari virusnya itu sendiri. Dan sistem kesehatan publik bisa dibilang lumpuh total. Dan disinilah momen ahanya. Coba deh lihat perbandingan di slide ini. Di sebelah kiri, itu respon tahun 1918. Sekolah ditutup, bioskop dan gereja ditutup, pertemuan publik dilarang. Sekarang, lihat yang kanan, respons abad ke-21. Terdengar familiar kan? Yap, social distancing dan lockdown itu ternyata bukanlah penemuan baru. Itu adalah strategi yang lahir dari kepanikan di tahun 1918. Kutipan ini benar-benar merangkumnya dengan sempurna. Jadi saat kita menerapkan lockdown di era modern, kita itu sebenarnya nggak sedang menemukan ide baru. Kita cuma mengaplikasikan lagi pelajaran yang sudah didapat dengan susah payah lebih dari 1 abad yang lalu. Lalu, apa warisan abadi dari semua ini? Karena bencana ini nggak cuma lewat begitu aja. Bencana ini secara fundamental mengubah cara kita semua memandang kesehatan dan masyarakat. Nah, ini dia perubahan cara pikir yang paling penting. Wabah ini ngasih bukti telak kalau virus itu nggak kenal yang namanya batas negara. Krisis di satu tempat bisa dengan cepat menjadi krisis di seluruh dunia. Pandangan bahwa kesehatan itu cuma urusan dalam negeri semata, langsung runtuh seketika. Sebagai hasilnya, lahirlah cetak biru kesehatan global yang kita kenal sekarang. Mulai dari ide kerjasama global yang menjadi cikal bakal WHO, lalu ada surveillance penyakit untuk melacak wabah, karantina standar secara internasional, hingga riset internasional untuk mencari vaksin dan pengobatan. Semua ini adalah warisan langsung dari tahun 1918. Tentu saja, dampaknya jauh melampaui sistem kesehatan. Pandemi ini meninggalkan luka sosial dan ekonomi yang dalam. Coba bayangkan stigma yang dihadapi para penyintas, jutaan anak menjadi yatim piatu, dan toko-toko kecil di sudut jalan yang akhirnya tutup untuk selamanya. Sebuah gema yang sangat menyedihkan dari apa yang kita saksikan kembali 100 tahun kemudian. Dan semua ini akhirnya membawa kita kembali ke hari ini. Sejarah ini bukanlah sekedar cerita usang, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan zaman kita sendiri. Jadi, poin krusialnya begini.
Dari kewajiban memakai masker hingga kebutuhan data yang cepat dan akurat, buku panduan pandemi yang kita gunakan di abad ke-21 ini sebenarnya ditulis berdasarkan pengalaman pahit umat manusia pada tahun 1918. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna kan? Perang memang bisa mengubah perbatasan negara, tetapi mikroba itu bisa mengubah perilaku kita, mengubah cara kita berinteraksi, dan bahkan mengubah cara kita membangun masyarakat global. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita semua. Jika tahun 1918 berhasil membentuk dunia kita hari ini, maka pengalaman kita sekarang ini sedang menulis buku pedoman untuk 100 tahun ke depan. Jadi pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang akan diwariskan oleh generasi kita?